Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Indra Games. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, diberikan umur panjang. Amin. Oke, kali ini saya melanjutkan dari video yang kemarin, yang pada saat kemarin itu durasi videonya ternyata terputus ya, karena memori HP ini nggak mencukupin durasi yang begitu panjang, jadi memang harus di set posting ataupun di upload, hapus supaya bisa menyimpan video baru lagi gitu. Jadi inilah kelanjutan dari postingan saya kemarin, video saya kemarin. Jadi saya lanjut ke tempat dimana kemarin saya terputus karena nggak mampu menyimpan lagi video berikutnya. Jadi saya sambung kali ini. Jadi yang baru bergabung, yang baru menonton video saya ini, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan juga di share ya ke teman-teman yang lain, supaya video saya ini bisa terlihat oleh teman-teman yang lain. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih, dan ke depan nantinya apabila sesuai dengan misi saya, tentunya saya akan lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru yang lebih menarik, tentunya untuk teman-teman semua, supaya ada tontonan di saat waktu senggang ataupun di saat waktu sedang tidak tahu harus mau kemana. Jadi ada suguhan dari video saya ini untuk disaksikan kepada teman-teman sekalian. Dan mungkin bisa jadi dulunya teman-teman sekalian yang tinggal di pedesaan pernah mengalami seperti saya ini, masa kecil ngebolang, menyatu dengan alam ya. Apa saja itu versinya tentu berbeda-beda ya, dan intinya saat ini saya versinya ngebolang mencari batu kalsedon, itu batu aki. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita eksekusi ke tempat pencarian kita. Oh ya, ada yang kelupaan. Saya saat ini berada di desa Alur Buaya, yang mana di tempat ini banyak terdapat batu kalsedon ya, jenis kalsedon, jenis lumut juga ada di sini. Nah, dan bebatuannya pun juga di sini tua-tua, bangke, istilahnya katanya bangke ya, tua, kekerasannya itu di atas rata-rata daripada bebatuan di dekat-dekat sini. Maka di sini ya bebatuan yang tertua. Lokasinya di Alur Buaya. Ini saya posisinya masih di perempatan ya, masih seperempat daripada kampung Alur Buaya tersebut. Oke, baik, begitu saja teman-teman, kita lanjut ke pencarian, dan semoga
video kali ini ataupun hasil pembolangan saya kali ini membuahkan hasil yang maksimal, yang sesuai dengan target keinginan di dalam hati dan pikiran saya. Oke, mari kita nyari bersama. Nah, ini posisi yang saat ini. Nah, ini dia. Wow, saya temukan, alhamdulillah, baru saja. Nah, jelas ya. Wah, nguning warnanya. Hihihihi. Tapi ini jenisnya kita bilang seperti batu air biasa. Tapi walaupun dia ini jenis batu air, namun kekristalannya itu sangat luar biasa. Lihat, bisa dilihat sendiri. Ya, nguning ya, tembus. Wah, ini nggak nyangka ya. Ini sejenis batu air ya, cuman nih karena memang di sini tempat proses dia kalsedon itu, walaupun jenisnya batu air saja seperti bahan kalsedon yang kita bilang kekerasan dia berbeda dengan jenis batu kalsedon. Nah, itu dindingnya bisa diperhatikan, dindingnya teman-teman. Itu dindingnya pada bebatuan semua. Nanti kita bakalan sisir yang di sebelah sana. Nah, ini. Nah, itu tembus ya. Tembus batunya ini. Ini jenis batu kategori batu air biasa ya. Cuman kekristalannya sudah luar biasa bersih. Coba kita pegang dan kita pegang-pegang saja. Karena walaupun ini batu sudah termasuk kalau seandainya dibuat lumayan bagus, tapi jenisnya itu belum masuk kepada jenis kalsedon. Dia masih masuk ke kategori jenis batu air biasa yang seperti ini, Nah, ini jadi belum masuk kategori dia ke dalam jenis kalsedon. Nah, ini kita menyeberangi posisi. Oh, ini juga sangat besar ya ini. Kalau seandainya ini jenis ini batunya namanya jenis, wow, sangat besar. Batu jenis batu air nih ya. Jenisnya batu air, belum mencapai kekristalan yang maksimal, masih membentuk suatu apa ya, masih membentuk dia, intinya belum sempurna menjadi batu kalsedon. Nah, ini di dinding-dindingnya inilah tempat di mana batu kalsedon itu berproses di sini, dinding-dindingnya ini. Jadi apabila nanti musim banjir, ini bakalan rompal ya, ambruk, longsor. Nah, itulah sejenisnya. Jadi batu-batuan yang ada di dinding ini terseret oleh air banjir, maka di saat itulah para pembolang-pembolang itu bakalan meluncur kemari. Pasti itu jelas bakalan meluncur kemari, survei mencari barang yang lama muncul ke permukaan. Nah, seperti itu kondisi pencarian di sini. Jadi ini batu-batuannya ini menua ya, bisa dilihat tuh karatannya batunya, saking prosesnya menua di sini. Jadi dia campur karat seperti cadas. Nah, ini bebatuan di sini itu luar biasa. Kekerasannya memang diakui untuk para penghobi-penghobi di sini, dan bahkan di luar daripada daerah kami itu mengakui kalau jenis batu kalsedon di sini ini kekerasannya luar biasa. Makanya kalau kita dapatin yang memang betul-betul super di sini, itu sangat menarik karena ster daripada batu ini betul-betul berkilau. Ster. Jadi mengeluarkan ster daripada batu yang sudah super tadi, makanya berbeda dari jenis batu-batu anggur
yang ada di daerah sini, seperti Aceh Besar ataupun manalah kira-kira. Jadi untuk kualitas kekristalannya itu di sini lebih daripada jenis-jenis kalsedon yang ada di daerah kami. Maka dari itu banyak penggemar atau penghobi batu itu meluncur kemari untuk mendapati batu daerah sini. Nah ini dia susunan daripada banjir kemarin itu. Ini masih berserak ya. Kalau saat ini saya kembali kemari, kalaupun dapat, saya sangat bersyukur. Namun apabila tidak diketemukan, itu juga bukan pilihan saya. Apa boleh buat, karena memang belum diberi rezeki. Kita harus bersabar. Intinya kita punya usaha untuk mencari sesuatu di tempat yang memang benda tersebut ada berproduksi di sini. Ibaratnya seperti itu, berproduksi ataupun dia berproses. Nah, jadi disinilah saya berusaha untuk mencari lagi kemari, karena memang saya juga suka dengan jenis batu-batu di sini. Kita lihat batunya belacan ya, tidak ada apa-apanya, kulitnya begitu biasa aja. Begitu dibelah, ternyata aduhai, mempunyai khas-khas tersendiri, yaitu sule, yakut, dan sebagian warna. Namun jika warna itu kita dapati biasanya batu-batu yang lumayan besar ataupun tidak terlalu besar. Saya pernah dapati waktu itu sebesar diameternya itu kira-kira segini, cuman agak manjang sedikit ya. Waktu itu agak manjang sedikit. Nah itu jenis batunya madu, berkulit kapur. Kulit kapurnya itu tidak terlalu tebal, tipis, hanya tipis saja. Nah jadi pada masa itu, sebelum lagi posisi booming ya, masih itu orang masih belum pada tahu. Jadi pada saat itu saya memang lagi hobi seperti ini aja, mencari seperti ini. Nah, saya ketemuin dan saya bawa pulang. Dan pada saat itu memang nggak ada ya untuk berpikiran itu untuk proses untuk dibuat ini, karena memang jadul banget ya pada zaman dahulu. Jadi hanya untuk mendapatin batunya saja dan disimpan. Dan pada akhirnya teman datang melihat-lihat, saya berikan, dan saya juga berpesan kepada teman bahwasannya saya ingin batu itu satu mata untuk saya gunakan. Ternyata setelah saya beri amanah seperti itu, saya ada beberapa bulan kemudian saya tanya kembali. Apa jawaban beliau? Sangat mengejutkan. Batu tersebut dia tidak mengetahui, dia buang badan, seakan dia tidak mempunyai tanggung jawab atas amanah yang sudah saya lontarkan kepada beliau. Maka dari itu cukuplah sudah, sistem saya memberi bagi-bagi itu saya sudahin, karena seperti itu, janji tinggal janji. Saya kecewa. Itu semua sebagai pelajaran, dan untuk ke depan dan selanjutnya saya tidak akan pernah mau lagi mengamanai satu barang yang memang itu barang simpanan saya berikan kepada orang yang tidak amanah. Itulah tadi cerita pengalaman saya dapati batu kalsedon di sini yang berjenis dia itu madu ya, sudah masuk ke madu agak kemerahan ya. Namun semua itu hanya tinggal kenangan, sudah berlalu, tidak masalah. Kita hanya tahu bagaimana kawan itu prinsipnya ternyata tidak bisa digunakan untuk jadi teman sebagai ini
jenisnya sangat mengkilat. Ini jenisnya ati ayam ini. Nah ini, apabila kita buat ini, waduh, kilatnya luar biasa. Ini jenisnya ati ayam. Ini kalau seandainya kita buat, aduh, sungguh sempurna. Tapi karena dia banyak lorek-lorek, selain daripada kurang padat dia warnanya dari warna ati ayam tersebut, saya mau kalaupun dia ini warnanya ati ayam, paling tidak seluruh badan yang ada di dalam batu ini itu ati ayam semua, jangan bercampur dengan coklat hitam. Nah itu saya kurang suka. Nah ini baik, kita tinggal saja. Ini pun bekasnya dipetel sama orang ya, nih ujungnya nih. Oke, kita tinggal kita cari yang lebih baik. Nah, jenis batu air di sini walaupun batu air tapi seperti bahan kalsedon, karena memang kekerasan kalsedonnya itu luar biasa di sini. Kita nggak tahu apakah saya dapati di sini lagi atau tidak. Yang jelas saya di sini kembali lagi untuk mengecek dan melihat-lihat dan mencari lagi jenis kalsedonnya di sini, karena memang apapun itu rezeki ya, tidak bisa kita paksakan. Intinya kita mencari, berusaha, yang menentukan tetap Allah, dialah yang akan memberi rezeki kepada kita. Intinya kita berusaha. Nah di sini kalau seandainya ini video mati tiba-tiba itu harap dimaklumi ya, karena memang kapasitas memori yang ada di HP ini itu tidak mencukupin untuk membuat video durasi panjang. Oleh sebab itu kadang-kadang selagi seenak-enak saya lagi ngomong ini, bicara, tiba-tiba mati. Nah itu saya juga nggak tahu waktu mati. Saya lihat kembali, loh, ternyata kapasitas memorinya itu nggak mencukupi untuk menyimpan video yang durasi panjang. Maka kadang-kadang belum sempat saya mengucapkan kata akhir dari saya, itu udah sempat mati duluan. Nah itu harap dimaklumin. Baik teman-teman, ini kita kitar keliling-keliling nyari yang kira-kira itu cocok, dapat yang menarik. Semoga saja dapat, karena sudah lumayan jauh juga berjalan. Maksudnya dari jalan saya, mulai dari rumah ya kemari, itu lumayan juga perjalanannya jauh. Jadi semoga saja diberikan rezeki di sini. Hamparannya luas di sini, sampai ke sana itu luas. Cuman saya cari yang di bagian sebelah kiri. Saya cari di bagian sebelah kiri. Kalau sebelah kanannya belum saya cari karena bingung. Nggak mungkin bisa saya kanan kiri karena lebar tempatnya, jadi harus satu-satu. Saya ngeceknya, nggak bisa sekaligus kanan kiri ini. Kecuali di sini sudah selesai, baru saya lanjut ke sebelah kanan. Nah ini kayu waktu habis banjir kemarin ya. Ini. Batunya karatan di sini teman-teman. Karatan karena mungkin airnya ya banyak mengandung mineral zat besi ya. Nah, batunya pun ikut ngarat ya, terkena dengan zat-zat besi dari air ya.
cadas juga, cadas-cadas nempel di bagian batu-batu yang berproses. Itulah dia, kalau kita mau ngebolang mencari batu yang memang itu bagus, itu yang posisinya di dekat dengan cadas. Pasti tuwek dia, pasti tua batunya, karena cadas tahu sendiri kan, cadas gimana tuh, batu cadas keras. Nah seperti itu dia yang nempel-nempel itu, kalau seandainya dapat, wah itu warnanya bisa jadi lari ke merah, karena cadas kan warnanya dia agak-agak ke merah coklat-coklatan seperti itu. Nah ini kita nyebrang ke bagian sebelah kanan. Aduh, ini batunya bulat ini, tapi jenis batunya masih batu air biasa. Di sini banyak ya orang yang masuk keluar masuk, entah orang dari mana saja masuk dia kemari ngebolang. Nah saya nggak pernah berhenti orang mencari di sini, ngedur. Ini batu apa kok? Oh batu air biasa ini, tapi bagus dia apanya, beningnya. Tapi walaupun bening tidak kristal ya, bening saja tapi tidak kristal. Nah ini batu apa ini? Ini kita curiga, coba kita bedel. Keras. Waduh, badar. Jadi batu badar ya. Badar pun kalau dia badar lumut itu cakep. Kalau badar budet, nah itu untuk apa diambil? Biarkan saja. Ini bagian tebing, dinding. Inilah yang kalau banjir terbawa arus air ya, arus banjir. Nah ini bagian dinding-dindingnya ini. Batunya waduh, tua, sangat tua. Saya dengan batu ini mungkin lebih tua batu ini. Disinilah tempat itu, tempat proses batu kalsedon. Cuman memang ini nggak kelihatan. Kita berharap juga di dinding-dinding ini bisa kita temuin. Mana tahu nggak kelihatan sama para pembolang lain, dia masih nempel di bagian dinding. Tapi sepertinya saya tidak melihat ya. Mungkin ada teman-teman yang bisa memperhatikan dan melihat. Aduh, ini jenis batu air biasa ya, tidak kelihatan. Berharap hanya di waktu banjir barang-barang yang ada di dinding ini bisa rompal dan berserakan. Disitulah kita bisa melihat barang yang ada di susunan ini. Kalau ini posisi memang sudah musim kering ya, udah habis musim penghujan. Jadi ya berharap yang di bagian-bagian sini saja, namun tidak bisa menemukan, berharap dengan barang yang baru karena belum ada perubahan. Ya mungkin bisa ketemu, dapatin yang sisa-sisa dari pembolang-bolang lain yang mungkin tidak kelihatan oleh mereka. Nah itulah sisa-sisanya yang bisa kita dapati.
yang nyelip-nyelip begitu. Namun itu jarang ya, jarang sekali, karena pemain batu yang mereka itu seperti saya ini sudah pakar ya, pakar dan ahli mengamati bahan-bahan kalsedon di sini. Kalaupun mereka tidak ketemu, itu mungkin keselip yang tidak nampak oleh penglihatan mereka. Nah, yang seperti itu yang mungkin bisa kita ketemu. Namun kalau yang jelas terpampang nampak di permukaan seperti ini, itu nggak akan mungkin terlewatkan oleh mereka, karena pencari pembolang itu mereka sudah paham, mengenali, memahami karakter batu kalsedon yang ada di sini. Ini tumpukannya besar-besar, tapi batunya kadang kalau kita temuin itu yang nggak sesuai dengan kawanannya ini. Koral jenis batu kawanannya, tapi batu kalsedonnya itu ya saya pernah dapatin di sini paling sekitar estimasinya segini kira-kira. Nah, segini. Ada juga yang sebesar ini, tapi jarang. Tapi ya bisa jadi juga ada yang besar, cuman bukan kita yang dapat, kan gitu. Karena yang bolang di sini juga bukan saya sendiri. Saya katakan pembolang di sini itu banyak. Jadi ini batu lumut. Waduh, ini lumutnya lumayan ini ya kalau kita buat ya, jenisnya hitam. Dan dia ada warna merah-merahnya. Nah, ini ada macam oranye, warna oranye. Motif sih lumutnya, tapi saya kurang berminat yang seperti ini. Enggak seret, cuman saya suka aja nengoknya, tapi tidak mau saya bawa. Oke, kita tinggal saja. Aduh, lelah ya mencari. Nah, seperti itulah kalau kita belum temuin, kita lelah. Tapi kalau kita sudah dapatin itu, rasa lelah itu hilang, karena semangat mendapati barang buruan. Saya coba turun ke bawah, ke bagian sebelah kiri, barangkali ada. Ini batu ngapur. Ini jenis batu air biasa. Ayo, di mana? Batunya bagus, banyak. Semangat, walaupun saya tidak menemukan. Dengan saya melihat alam dan juga melihat seperti ini, semangat juga, karena jauh dari
polusi udara dan juga jauh dari kebisingan kota. Tempat seperti inilah kita untuk menenangkan pikiran, menyalurkan hobi, menyegarkan badan, sehat. Karena kita berjalan, berkeringat, pembakaran kalori yang ada di badan kita. Jadi bermanfaat untuk badan dan bermanfaat untuk kehidupan saya, karena menyalurkan suatu hobi yang kita suka itu lebih enak ketimbang kita bekerja dengan tidak didasari dengan hobi ya. Itu rasanya tidak semangat. Banyak nih jenisnya batu-batuannya, gede koral. Tapi ini kayaknya ada perubahan di sini. Tapi saya emang udah berapa hari udah berapa bulan ya nggak kemarin. Batunya kok kayaknya itu ada perubahan. Kapan banjir di sini ya? Oh, ini batu badar ya, ngapur-ngapur, suli-suli kecil-kecil gitu, padat, belum sempurna. Oke, baik teman-teman, mungkin saya sudahi dulu video saya kali ini. Lain waktu mungkin saya sambung kembali, insya Allah. Semangat terus, jangan menyerah, dan yang penting dalam keadaan sehat. Saya temukan akhirnya, alhamdulillah, alhamdulillah. Wuhuu. Kuning ya, kuning dia seperti minyak. Nah, ini alhamdulillah. Jadi teman-teman, saya nggak bisa panjang untuk melanjutkan video ini. Mungkin cukup sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.